Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Sesungguhnya zakat merupakan perkara penting dalam agama Islam sebagaimana sholat 5 waktu. Karenanya Allah Ta'ala sering mengiringi penyebutan zakat dalam Al-Quran dengan sholat agar kita tidak hanya memperhatikan hak Allah saja, akan tetapi juga memperhatikan hak sesama. Namun diakui atau tidak, saat ini kesadaran kaum muslimin untuk menunaikan zakat masihlah sangat kurang. Masih ada yang menganggap remeh rukun Islam yang satu ini. Padahal di balik syariat zakat terdapat faedah dan hikmah yang begitu besar yang dapat dirasakan oleh individu maupun masyarakat. Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan mengkaji bahasan tema terkait rahasia zakat. Seperti biasa sudah hadir di studio ada gurunda dan ayahanda kita semua. Kita sambut Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Seger. Segar bugar ya. Mudah-mudahan rezekinya juga lancar. Biasanya gitu Pak Kiai ngedoain. Amin, Amin ya amin. robbal alamin. Pak Kiai, hari ini kita akan bahas tema yang sangat menarik terkait zakat. Nanti akan kita bedah ya dalam sudut pandang perspektif tasawuf. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik. Kita masuk ke bahasan kita kali ini Pak Kiai terkait rahasia dan juga hakikat zakat. Nah kalau mungkin bagi sebagian di antara kita itu ya udahlah kalau kita menunaikan zakat itu ya karena Allah yang meminta, Allah yang menyuruh gitu ya. Bagian dari rukun Islam juga. Tapi sebenarnya kalau kita kemudian mau mendalami, kalau kita mau mentafakuri sebenarnya apa kemudian hakikat atau hikmah zakat itu seperti apa? Terutama dalam perspektif tasawufnya Imam Al-Ghazali. Tafadhol Pak Kiai. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Tadi sudah dihantarkan bahwa penyebutan zakat itu digandengkan dengan sholat. Betul. Ya, aqimus sholah wa atuz zakat. Dirikan sholat yang vertikal, wa atuz zakat yang horizontal. Jadi betapa dari ayat ini sebenarnya filosofinya itu bahwa seseorang dianggap baik itu apabila pada dua dimensi itu. Betul. Baik terhadap Allah dan baik terhadap manusia, maka mereka disebut orang baik. Dalam terminologi disebut dengan soleh. Nah, apa sih sebenarnya filosofinya? Bahwa sebenarnya ketika Islam diturunkan itu sebagai rahmatan lil alamin, maka sebuah paham yang bisa diambil bahwa Islam itu pahamnya itu adalah paham sosialis awalnya itu. Kalau dilihat dari ayat ini bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, bahwa dia pahamnya itu sosialis. Jadi ada kepentingan kebersamaan. Walaupun ya kapitalis juga diadopsi juga kepemilikan. Kepemilikan seseorang itu diakui. Berapapun besarnya selama dia halal itu diakui. Jadi antara sosialis dan kapitalis itu berjalan. Nah, orang yang mengeluarkan zakat itu di dalam pandangan Islam itu khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Allah mengatakan ambil tuh dari yang kaya, berikan kepada yang miskin ya. Tutahhiruhum untuk mensucikan dirinya, wa tuzakkihim dan membersihkan hartanya. Dua, ya hartanya disucikan, jiwanya dibersihkan. Nah, dua. Itu kata Imam Al-Ghazali, tathiru an sifatil bukhli. Orang yang membayar zakat itu membersihkan dari sifat pelit. Betul. Jadi salah satu filosofi yang sangat dalam, kental dalam pelaksanaan zakat itu bukan cuma kebodohan yang harus diperangi, ya kemaksiatan, tetapi orang yang baik-baik saja tapi dia punya sifat pelit juga harus diperangi. Ya, jadi bagaimana nggak boleh harta kotor, jiwa kotor itu nggak boleh. Jadi betapa filosofinya zakat itu adalah pembersihan harta dan jiwa. Harta dan jiwa. Jadi ternyata itu tadi ya, fondasinya Islam itu memang kebersamaan tadi ya. Kebersamaan. Dan impact yang kemudian kita bisa dapat ketika kita melaksanakan atau menunaikan zakat adalah pembersihan hati
dan harta. Itu kan Iya, Masya Allah sekali. betul. Nah kalau sudah begini Pak Kiai, tapi kemudian ada orang yang masih enggan untuk mengeluarkan zakat. Itu berarti dampaknya nanti baik kepada jiwa dan juga hartanya juga banyak mudorotnya berarti ya Pak Kiai ya? Iya. Ini kata khuz min amwalihim, ambil. Ambil, oke. Kata ambil itu kata perintah. Itu kalau dia dalam sistem pemerintahan Islam itu pemerintah boleh paksa, ambil paksa. Oke. Yang dibuktikan bahwa orang ini memang tidak membayar gitu. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa orang yang tahu persis keluarganya itu tidak membayar zakat, umpamanya dia pegang pembukuan, dia tahu persis, dia ambil kemudian dikeluarkan, sebenarnya pada hakikatnya menolong saudaranya gitu. Nah, jadi orang yang tidak mau melakukan membayar zakat itu kira-kira itu begini. Ada orang umpamanya yang mengeluarkan itu 50 juta. Dia merasa berat. Kemudian dia keluarkan cuma 20 juta. Tujuan dia yang penting kan saya keluarkan. Orang sudah tahu saya bayar zakat. Tapi sebenarnya kata ambil itu bisa jadi Allah yang mengambilnya. Hanya saja dia bayarnya di rumah sakit. Nah, itu bayarnya di Singapura. Bayarnya di kantor polisi. Dan itu lebih ngeri sebenarnya gitu. Iya, bayarnya ya harus menggunakan pengacara karena harus negosiasi dan lain sebagainya. Sama aja pada akhirnya malah 150 juta dia mengeluarkannya. Jadi harus hati-hati betul ya, jangan menyepelekan zakat ya Pak Kiai, nggak boleh itu. Ketika Allah mau membersihkan itu, silakan kita mau membersihkan atau Allah yang membersihkan. Iya. Lebih kayaknya ya resikonya tuh lebih besar kalau Allah sampai membersihkan lebih itu. besar. Mestinya cuma 100 jadi 150 gitu ya. Oke, menarik. Dan hal-hal apa saja Pak Kiai yang perlu kita perhatikan pada saat kita mungkin nanti menunaikan zakat? Iya, dalam zakat itu tentunya terdiri dari dua bagian ya. Ada zakat pada prinsipnya itu nisab dan haul. Iya, nisab dan haul. Nisab itu ukurannya ya. Sudah masuk. Mana ukurannya itu seseorang itu sudah wajib. Haul maknanya sudah bertemu tahun. Kalau dia mulai start 1 Januari maka 1 Januari berikutnya dia wajib mengeluarkan. Tetapi ada zakat yang tidak memerlukan haul. Seperti zakat tambang ya. Ma'adin ya, menemukan barang tambang ya, emas dan lain sebagainya. Maka dia wajib mengeluarkan zakat pada saat dia mendapatkannya tanpa harus menunggu 1 tahun karena dia tidak memerlukan tidak memerlukan musim atau masa karena memang pada saat itu dia mendapatkan dalam jumlah yang besar. Nah, para penambang itu begitu, langsung dia mengeluarkan ya seperempat puluh ya, 40. Jadi ukurannya untuk yang tadi Pak Kiai memenuhi 2 syarat. Yang pertama nisabnya, kemudian haulnya. Nah, ukurannya itu kan berbeda-beda juga ya Pak Kiai. Ya. Ada catatan Pak Kiai untuk masalah ukuran? Iya, yang paling umum untuk bisa dijadikan pedoman bahwa dalam emas ya. Iya, betul. Emas itu dikatakan di dalam zakat itu kalau di kurs dalam rupiah atau bilangan perhitungan gram itu orang yang sudah sampai 83 gram itu maka dia sudah mendapatkan ukuran nisab. Harus dikeluarkan berarti zakatnya ya? Harus dikeluarkan. Jadi kalau 83 gram harga 1 gramnya itu 1 juta sekarang. Berarti 83 juta itu maka dia sudah termasuk wajib mengeluarkan zakat itu. Jadi misalnya saya Pak Kiai, saya punya uang cash misalnya 90 juta. Ya kan? Dalam 1 tahun ya udahlah uangnya ternyata masih ada, sudah dipotong misalnya kewajiban segala macam, ternyata masih ada 90 juta. Artinya itu nanti 2,5% dari total uang yang saya miliki itu harus dikeluarkan ya? Kalau dia bukannya komersial, enggak juga. Gitu. Jadi ada catatan juga ya? Ada catatannya. Oke. Baik Pak Kiai, kita harus jeda dulu. Ini menarik soal perhitungan zakat dan mungkin akan sangat relate ya, akan sangat membantu kita dalam mungkin menghitungan zakat harta kita. Kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Rahasia Zakat. Jadi kita kembali lagi Pak Kiai. Kalau misalnya memang saya itu tiba-tiba dapat warisan, tiba-tiba ngumpulin nabung, tiba-tiba dapatnya lumayan tadi udah di atas nisab misalnya. Itu berarti belum juga wajib sebenarnya untuk keluarkan zakatnya. Belum, karena kan nggak ada Oke. usaha. Ya, nggak ada usaha. Maka dia, kalaupun dia mau mengeluarkan bukan dalam kapasitas wajib. Ya, dia dalam kapasitas tatawu, ya, mengeluarkan sukarela. Jadi gini, mesti dipahami. Ada beberapa zakat yang dikembangkan oleh ulama. Nah, ini yang salah memahaminya, repot kita. Aslinya zakat itu emas, perak, ya. tambang, Tambang. ya, perdagangan, Pertanian. pertanian dan perkebunan, kemudian Peternakan ya. peternakan. Oke. Nah, zakat profesi itu nggak dikenal. Ya, oke. Profesi. Cuma pada kompilasi hukum Islam, ketika umat Islam berkumpul membicarakannya, orang yang duduk menggunakan dasi tidak, dia punya keuntungan, dia punya pendapatan dalam 1 bulan itu sama dengan petani 1 tahun. Iya. Petani kena wajib zakat, tetapi ini tidak. Gitu. Okay. Karena kondisi ASN dulu di zamannya itu, di zaman Nabi itu tidak dibayar seperti sekarang ini, maka itu tidak masuk tabel yang wajib membayar gitu. Tapi kondisi sekarang, berbeda, apalagi ya? Profesi pengacara, notaris, akuntan publik dan lain sebagainya, ini uangnya besar-besar. Maka ulama memberikan interpretasi yang lebih luas. Maka dia dianggapnya bagian dari sebuah profesi. Jadi petani itu profesi, pedagang itu profesi, maka ini diinterpretasikan. Ini profesi juga. Maka dia wajib bayar zakat. Padahal aslinya tidak. Ya? Nah, sama dengan orang yang tadi dibilang, Mbak Mila bilang, dia dapat warisan. Kan sama saja orang dapat tambang. Ya, menggali ternyata ada emas gitu kan. Tapi kan dia tidak ada usaha sebelumnya. Maka itu diinterpretasikan yang aslinya tidak ada gitu paham. Maka disamakan. Oke, baik. Nah, masalah kemudian ada yang berkaitan tadi dengan zakat profesi Pak Kiai. Kalau kita pahami ini kan harus itu tadi ya, harus haulnya 1 tahun. Tapi ada beberapa yang kayaknya kalau 1 tahun tuh saya mungkin terlalu berat nominal yang harus saya keluarkan. Saya lebih nyaman untuk setiap bulan aja setelah selesai gajian itu baru saya keluarkan. Bolehkah seperti ini? Ya, boleh ya. Di dalam mazhab Syafi'i itu ta'jilu zakah itu boleh. Jadi seperti Ramadan kan wajib zakat fitrah itu apabila seorang mendapati 2 masa. Ujung Ramadan dan awal Syawal. Ujung Ramadan. Ya, ujung Ramadan. Jadi setelah maghrib sampai dengan khatib naik mimbar, disinilah wajib mereka mengeluarkan zakat. Tapi tanggal 1 Ramadan panitia zakat sudah boleh nerima, boleh. Ini takjilu zakah, menyegerakan zakat. Dia khawatir tidak punya lagi, dia khawatir nanti terlupa, khawatir berkurang dan lain sebagainya. Dia mendahulukan agamanya ketimbang untuk kepentingan dirinya. Maka niat yang solehah ini diperbolehkan. Jadi clear ya di sini ya, boleh dengan alasan ada beberapa dicatat. Alasan, Nah, jadi dia catat bulan ini dia mengeluarkan berapa, dia mengeluarkan berapa. Bahkan boleh juga begini Mbak Mila, ini buat para pemirsa. Taruhlah saya memang pezakat yang mestinya biasanya rata-rata saya mengeluarkan itu 100 juta. Kemudian ada orang miskin yang rumahnya rubuh, rumahnya jatuh atau dia kena musibah yang luar biasa. Kemudian kita iba dengan dia, maka kita niat mengeluarkan 10 juta kepada dia, tapi itu bagian dari yang mesti saya keluarkan. Yang 100 juta tadi misalnya. Ya, saya keluarkan 20 juta atau berapa. Ini buat modal usaha, ini buat bangun gubuknya dan lain sebagainya. Maka dia catat di akhir
Ya, pada masa haulnya itu dia hitung ulang kan, Betul, berapa yang mesti betul. dia keluarkan. Ternyata Berapa yang 90. Oke. Dia sudah keluarkan 30. 30. Ya maka Ya berarti tinggal sisanya saja. 60. Oke, dan itu lebih rasa-rasanya jauh lebih ini ya. Lebih menyenangkan juga Pak Kiai. Apalagi kalau kita Iya, bisa menyalurkan langsung pada orang yang betul-betul orang yang benar-benar membutuhkan. butuh. Dan Lebih ringan zakat itu sebenarnya. tidak mesti diucapkan, tetapi wajib diniatkan. Oh, Jadi kita nggak usah bilang gini, ini zakat saya iya nih. gitu Gitu. misalnya. Asal kita niat, ini saya mentakjilkan zakat dalam jumlah sekian. Boleh. Oke, sudah paham. Jadi sekarang tidak ada, sebenarnya berarti sangat memudahkan kita ya Pak Kiai ya. Misalnya bisa dicicil lagi, Boleh. bisa kemudian tergantung misalnya kita mau menyalurkannya kepada siapa yang kita anggap memang perlu gitu ya. Boleh. Oh gitu, itu sangat-sangat boleh. Nah selain itu Pak Kiai, misalnya untuk yang penerima ya, penerima zakat ya, atau istilahnya mustahik ya Pak Kiai ya kalau Iya. salah. Itu juga ada kriteria-kriteria khusus nggak sih sebenarnya? Siapa saja yang boleh menerima zakat kan? Iya, penerima zakat itu sudah dibatasi Iya. secara permanen di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wa firriqa wa bisnis sabil. Ya, itu 8 asnaf itu nggak bisa tidak. Orang fakir, miskin, amir, Amir. ya, orang yang berhutang, orang yang fisabilillah. Fisabilillah. Ya, itu ada 8 asnaf itu secara permanen sudah ditetapkan nggak boleh. Ada orang bilang ini, kenapa anak yatim tidak masuk gitu loh. Nah, anak yatim masuk ke dalam kategori yang mana? miskin. Karena kalau dia kaya, dia juga nggak boleh nggak nerima gitu loh. menerima zakat Makanya juga ya. yatim nggak masuk di dalamnya. Oke, jadi itu tadi misalnya nggak bisa juga ya zakat itu dikasih misalnya ke keluarga kita gitu ya, yang butuh, kecuali kalau tadi masuk dalam kategori itu Kriteria ya, itu. kriteria itu ya Pak Kiai. Kalau keluarga yang kita wajib memberi nafkah, ibu, bapak, Itu nggak anak, masuk zakat. adik, dan hidup di rumah kita, nggak boleh. Tapi kalau kepada bibi, paman, sepupu, boleh. Boleh ya, Ya. asal tadi memenuhi Kriteria. kriteria yang sudah ditetapkan oleh Ya. Al-Quran. Nah Pak Kiai, dalam pelaksanaan zakat ini ada bahasanya apa ya mungkin ya? Ada batin nggak yang harus? Ini kan sebenarnya itu tadi ya, kan bagian dari penyucian jiwa. Ya. Jadi ada hal-hal, ada hati yang harus kita jaga betul dalam pelaksanaan zakat ini. Ya. Apa yang perlu kita pagari ini? Apa yang perlu kita perhatikan dalam kita mengeluarkan zakat? Ketika kita mengeluarkan zakat, sebenarnya kita kan sedang memanjangkan tangan Tuhan. Betul. Jadi bukan kita mengeluarkan punya kita. Jadi membayar zakat itu, menginfak itu, kita sedang menyampaikan milik Tuhan kepada orang yang berhak menerimanya. Betul, betul. Nah, oleh karena itu ketika dia melakukannya semacam itu, ya Allah, amanahmu sudah kutunaikan. Maka sesungguhnya dia mendapatkan pahala. Karena dia meyakini itu bukan punya dia. Gitu. Jadi dia cuma pelaksana saja. Oke. Jadi itu tadi ya, membersihkan hati, niat yang lurus itu harus betul-betul dijaga. Nah, yang punya Mbak Mila itu yang Mbak Iya. Mila makan, Oke. yang Mbak Mila minum, Iya. yang Mbak Mila Saya pakai. itu punya Mbak Mila. Oke, tapi selain itu ada hak yang harus dikeluarkan ya, Iya. yang dititipkan sama Allah ya Pak Kiai. Lisailin wal marhum. Oke. Ada hak orang yang tukang minta-minta dan ada orang miskin yang nggak minta. Hmm. Berarti kita harus buka jendela, buka pintu, depan belakang. Kalau yang asail itu enak. Assalamualaikum Mbak, tolong dong Mbak. Gitu. Nah. Tapi ada yang wal marhum itu orang yang nggak mau meminta. Dia bagaimanapun dia nggak meminta. Kita berdosa kalau kita nggak memberikan ngasih ya, Pak perhatian Kiai? sama dia. Ini menarik sih, karena kadang-kadang tuh gini Pak Kiai, saking mungkin ya, misalnya ada yang tadi minta-minta di jalan gitu ya, kita tuh kayak mau ngasih, bener gak sih ini, nanti takutnya nipu lagi apa. Jadi lebih banyak ini ya suuzonnya, curiganya gitu loh. Itu sebenarnya nggak apa-apa ya, bahkan di Quran juga gitu ya, bagi mereka yang meminta-minta juga kita harus kasih ya Pak Kiai. Harus kasih. Oke. Kalau kita punya. Kalau kita nggak mau, kita bilang mau memberi atau diberi. Gitu. Aduh. Ini kayak nampar diri sendiri. Jadi kalau masih ada rasa sungkan atau nggak mau ngasih ya buat orang-orang yang minta tuh harusnya ngaca ya sama diri sendiri. Aduh, Masya Allah. Pak Kiai menarik sekali, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Rahasia Zakat. Oke, kita lanjutkan. Mungkin masih banyak di antara kita yang belum paham sekali tentang perbedaan antara zakat, infak, dan sodako. Kadang-kadang tuh suka gini, kita menemukan. Saya juga sebenarnya juga sempat punya pengalaman gitu ya. Ada kenalan yang udah ngeluarin zakat belum? Loh, zakat yang mana gitu? Karena masih bingung sebenarnya. Tapi kalau infak, sodako kenceng, cuman lupa sebenarnya ada yang lebih wajib zakat yang harus dikeluarkan. Mungkin bisa disampaikan kembali perbedaannya. Ya baik. Emang ada beberapa istilah, ada infak, zakat, sodako. Ya, ini disebutnya ZIS, zakat, infak, sodako. Sebenarnya kalau secara terminologi, infak itu sudah representasi dari dua. Infak itu ikhraju syai' minal yadi, mengeluarkan sesuatu dari tangannya, dari miliknya. Itu namanya infak. Jadi kalau kita ada di jalan orang butuh, kita kasih atau kita tidak meminta, kita layak untuk memberikannya, maka itu disimpan. Nah, infak yang dikeluarkannya menurut aturan dan hukumnya wajib, infak itu namanya zakat. Infak yang dikeluarkan bukan berdasarkan perhitungan dan dia mengeluarkan secara sukarela namanya sodako. Ya. Nah, dan infak ya dalam kewajiban karena memang dia melakukan sebuah transaksi yang namanya perkawinan, maka dia wajib mengeluarkan maunah. Ya, sesuatu yang mesti dilakukan. Ma'isyah ya, penghidupan rumah tangganya. Bagi suami itu wajib. Nah, jadi kalau disebut infak itu masih memungkinkan yang wajib dan yang sunnah. Nah, itu pertama yang mesti dibedakan. Yang berikutnya, zakat itu sekarang sebenarnya kan sudah mudah ya. Iya, banyak. Kompilasi hukum Islam itu tidak terlalu tebal dan itu bisa dibeli. Nah, di dalam kompilasi hukum Islam itu, maka kita akan bisa mengetahui mana zakat yang asli di zaman Nabi, mana zakat yang sudah dikembangkan oleh ulama. Sebab kalau ada orang begini, pengacara, saya nggak mau bayar zakat. Notaris nggak mau bayar zakat. Kenapa? Mana dalilnya? Mana ayatnya yang mengatakan ada zakat profesi? Yang nggak akan ketemu memang. Tetapi ketika dibeli labeling ya, petani itu profesi, pekebun itu profesi, peternak itu profesi, maka ini masuk nih. Nah, jadi dengan memberikan pemahaman yang semacam itu. Dan jangan lupa di dalam ayat dijelaskan walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Orang yang menimbun harta, emas atau perak atau apapun juga, dan mereka tidak mengeluarkan infaknya, maksudnya infak wajibnya dia tidak keluarkan, fabasyirhum, kasih kabar gembira sama dia, bi'adzabin alim, siksaannya keras. Nah, itu sebuah kinayah ini. Jadi jangan main-main ya terkait harta yang dititipkan sama Allah ini ya Pak Kiai. Harus dikeluarkan. Nah, Pak Kiai, misal ada orang yang mungkin belum paham tentang hukumnya zakat nih. Mungkin dalam beberapa tahun sebenarnya mungkin sudah harus mengeluarkan, tapi karena lupa, karena nggak tahu, nggak paham, akhirnya nggak dikeluarkan sama sekali. Sampai akhirnya mungkin tahu, oh kayaknya saya harus mengeluarkan. Nah, yang belum ini apakah juga harus dikeluarkan atau terhapus aja kewajibannya, gugur kewajibannya? Dia tetap bisa hitung. Dan sekarang sudah di Majelis Ulama Indonesia sudah mudah kita mengakses ya untuk dapatkan apa istilahnya kalkulasi ya di aplikasi aplikasi Majelis Ulama. Jadi ada aplikasi zakat yang dikeluarkan Majelis Ulama, kita mudah untuk menghitungnya dengan cara yang sudah bagus. Yang terpenting barangkali begini, ada orang nggak mau bayar zakat karena dia sudah bayar pajak. Merasanya begitu. Ini sebenarnya regulasinya sudah diatur. Apabila seseorang itu bayar zakat di lembaga atau institusi yang diakui oleh negara. Kemudian dia memiliki bukti pembayarannya itu, maka
uang itu boleh dibawa ke Dirjen Pajak di tempat zakat itu untuk mendapatkan perhitungan sehingga dia mendapatkan pengurangan. Oh gitu. Saya baru tahu Pak Kiai. Oh Iya. memang bisa berarti boleh ya. Ya, tapi zakatnya Oke, harus di lembaga di yang tadi yang diakui oleh pemerintah. Basis. Iya, umpamanya. basis ya. Kalau yang kita langsung itu nggak boleh. Nggak boleh. Karena itu tadi ya, maksudnya secara legitimasi juga Iya. masih mungkin. Pak Kiai, misalnya saya di sini ada kewajiban terakhir nih, ada kewajiban zakat yang harus saya keluarkan. Cuman misalnya saya mengeluarkannya ini karena mungkin kondisi saudara-saudara kita di Palestina yang luar biasa, saya mau mengeluarkannya di sana, saya sumbangkan ke sana. Sementara mungkin sebenarnya mustahik di sekitar saya juga banyak. Apakah itu boleh? Terakhir kita mendapatkan fatwa di Darul Ifta Al-Misri. Ya, jadi Majelis Mufti di Mesir. Di Mesir, oke. Keputusan mereka dan ulama Indonesia juga diundang. Keputusannya bahwa zakat untuk kondisi sekarang itu boleh dialihkan ke Palestina. Oke, berarti clear. Okay. Ya, karena mereka di bawah fakir. Boleh. Oke, Masya Allah. Ini menarik sekali Pak Kiai, luar biasa. Tapi waktunya terbatas, kita sudah harus berpisah. Masya Allah, ilmunya banyak. Jadi lebih terbuka ya tentang pengetahuan soal zakat ini. Kita nggak boleh main-main. Yang harus dikeluarkan harus dikeluarkan. Ingat, jangan sampai Allah yang memaksanya untuk keluar. Masya Allah. Oke, sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat lagi ya. Amin. Insya Allah nanti Sama-sama. kita akan lanjut lagi untuk membahas tema-tema lain yang lebih menarik dan bermanfaat. Pemirsa, saya sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, menjadi wasilah kita untuk menjadi hamba Allah yang jauh lebih bertakwa. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita semua dalam menuntut ilmu syar'i. Saya Mladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Akam undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.